Sebelum kita masuk pada tema bahasan, aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum taqabbal ya karim waj'alna minal a'idin al-faizin kullu 'amin wa nahnu bi khairin insyaallah amin. Tentunya kita semua, saya, bapak-bapak, berdoa, berharap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima seluruh amaliyah Ramadan kita, baik yang sunnah, yang wajib, dalam kondisi terjaga, dalam kondisi tidur, semua Allah terima insyaallah amin. Dan atas nama manusia tentunya ada hak dan kewajiban kita yang namanya manusia, Pak, pasti punya salah, disengaja ataupun tidak, sedikit atau banyak, dari pola pikir, pola ucap, pola kehendak, mesti kita punya salah. Untuk itulah kita, khususnya saya, mohon maaf kepada bapak-bapak jika selama ini ada kesalahan saya yang disengaja ataupun tidak, dari ucapan saya, pola sikap saya, pola pikir saya, ya mohon dimaafkan bapak. Mau bapak memaafkan saya? Alhamdulillah. Kalau gitu saya juga mau memaafkan bapak-bapak. Ya, kita saling memaafkan. Ya, jangan dikira bapak-bapak nggak pernah ngomong, kalau ngaji diem aja, nggak punya salah. Ya, sama punya salah. Apalagi ustadz, banyak ngomongnya, pasti banyak salahnya. Ya, bapak-bapak yang diem, ya diem aja kalau ngaji. Disuruh nanya aja diem aja. Tahu juga kagak disuruh nanya. Mau tidur, ya itu ustadz kesel, Pak, sebenarnya dalam hatinya. Cuma nggak diomongin aja, gitu, ditahan. Ya, enggak diam, ngomong aja ke kanan ke kiri. Ya, lu dapat roti berapa? 2, oh 1, gitu ya. Ya itu ustadz, Pak, dalam hati sebenarnya ya ya 4 gitu ya. Ya ustadz memandang jamaah celemotan ke kanan kiri gitu. Intinya manusia diamnya saja buat dosa, apalagi bergeraknya. Ya, karena itulah kita saling memaafkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan dan ketemu lagi dengan Idul Fitri di tahun-tahun yang akan datang insyaallah amin. Baik Bapak, pada kesempatan pertemuan pertama kita kali ini, ya biasanya anak sekolah, Pak, kalau baru masuk kelas nggak langsung serius, ya nggak langsung belajar serius, biasanya nyapu kelas dulu, ngepel, ya seneng banget itu Pak anak sekolah kalau begitu tuh, ya merapiin meja, ya bangku. Nah, kita di sini mungkin selama Ramadan kemarin ada banyak, ya ini namanya studi kasus dari apa yang kita lihat selama bulan suci Ramadan, ya, baik itu yang muamalah, ya, atau yang sifatnya adalah ibadah. Nah, kita jadiin pelajaran Bapak. Maka pada pertemuan ini kita buka dulu sesi yang ngobrol lah, ya, tapi insya Allah ngobrol yang berbobot, ada isinya, artinya tanya jawab, bukannya saya nantangin Bapak, bukan. Ya, karena ilmu itu tidak mesti harus dari kitab. Bahkan teman saya berkata, ya pesan kepada saya, Syahid, jangan baca kitab, kamu jadi bodoh. Ya S3 Pak beliau, jangan baca kitab, jadi bodoh. Banyak orang pintar nggak bisa berbuat apa-apa, yang nggak baca kitab malah pintar, bisa nulis kitab. Ya maksudnya pengalaman dari lapangan dibukukan. Yang baca kitab, baca buku, boro-boro nulis buku, mau berbuat ini takut, teorinya gini, wah saya belum punya ini, akhirnya nggak berbuat. Itu maksud dia sebenarnya. Ya yang bagus yang membaca kitab, oke, buku, kemudian bergerak juga mantap. Nah, jadi belajarnya dari dua sisi, teori mantap, praktek mantap. Nah, baik, kita belajar dari praktek dan studi kasus. Ayo kita buka sesi tanya jawab. Kalau bisa saya menjawabnya, saya jawab. Kalau tidak ada bapak-bapak yang bisa menjawabnya, bantu saya supaya kita dapat ilmu semuanya. Kalau memang tidak bisa semuanya, kita jadikan PR. Insya Allah di dalam kutubut turaf, dalam kitab-kitab klasik udah lengkap semuanya. Ya, apalagi dalam Al-Quran, ya, tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab, semua sudah terjawab. Ayo kita buka
sesi tanya jawab dulu. Terserah tentang haji, kurban, puasa Ramadan kemarin. Ya karena kadang ya pertanyaan sesuai dengan situasi kondisi itu lebih nancep ya di dalam lubuk hati, lebih ngena di dalam amalia kita sehari-hari. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bukannya nantangin saya, bukan. Ya kalau nggak bisa saya jawab nggak bisa. Baik, monggo. Ada mungkin yang bertanya? Wah, ya, silakan Pak. Nah. Apa? Fikih ya. Ya. Takbirnya maksudnya ya. Baik, Bapak. Takbir sholat Id, Fitri ataupun Adha, ulama berbeda pendapat. Ya. Menurut Imam Hanafi 4 di rakaat pertama plus dengan takbiratul ihram. Ya. 4 Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4 kali lah begitu. Ya, bahkan teknisnya para imam itu ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Angkat tangannya waktu takbiratul ihram aja, Allahu Akbar. Takbir keduanya enggak angkat tangan, cuma tapi bilang Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya subhanallah alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, itu Imam Hanafi. Imam Malik ya itu 7 dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul yang pertama Pak ya. Allahu Akbar. Ya, angkat tangan terus 7. Keduanya, takbir yang keduanya khutbah yang kedua, salat yang keduanya ya itu 5 dengan bangun dari sujud. Nah, Imam Syafi'i 8 dengan takbiratul ihram, bukan 7. Ya. Makanya saya kalau jadi imam salat Id selalu saya sampaikan, Bapak Ibu ya, imam ini, imam itu dan seterusnya, mohon maaf ya, perkenankan saya mengikuti Imam Syafi'i, berarti 8 dengan takbiratul ihram, 6 dengan bangun dari sujud. Itu ya, Allahu Akbar, baru dah tuh mulai Allahu Akbar ya. Itu jangan dianggap gampang Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, saking ya yang namanya di depan orang banyak terus setan. Di sini ini ada spesialis namanya khinzab. Makanya kalau jadi imam selalu Rabbi inni a'udzubika minal khinzab. Ini di mihrab ini. Lil mihrab qudsiyah. Mihrab ini punya wibawa tersendiri. Masjid Selega ini yang paling berwibawa ini. Sekarang sih nggak ada. Ya nyantai Bapak ke depan bolak-balik nyantai. Coba dah. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Yang di depan pengen mundur, yang mundur pengen keluar sono. Takut disuruh jadi imam. Ayo. Oh, bener. Ini tempat luar biasa. Nah, kalau seandainya sholatnya di lapangan, ya mihrabnya itu maksud tempat di mana sholat. Ya. Sehingga mau fokus benar, itu masih mending lupa takbir. Kadang-kadang ada yang langsung baca surah. Ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah lupa, takbir lupa. Ya qala inni daghibun ila rabbi sayahdin. Bingung. Makanya bapak-bapak jangan nakut-nakutin imam ya. Imam udah ketakutan sebenarnya. Ya. Ya. Nah, jadi ketika terjadi kondisi seperti itu bagaimana? Ya, ingetin kalau memang kita ya siaga. Kadang makmum juga nggak ngingetin, nggak tahu sebabnya apa. Mungkin bingung ngingetinnya bagaimana. Ya sama ngingetinnya bagaimana? Kalau imam lupa cara ngingetinnya. Subhanallah. Gitu ya. Ya kalau perempuan ditepuk karena aurat bagian dari suaranya maksudnya. Ya. Nah jadi subhanallah. Ya. Nah, terus bingung kan imam. Aduh gimana nih? Ya takbir pemulai lagi. Ya terserah imam. Ya
Ya kalau imam gentleman, maaf Bapak Ibu, saya salah, kita mulai lagi. Enggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang Pak di detik itu jelimet itu, gimana caranya gitu. Benar gitu ya. Benar Pak, padahal udah siap benar itu. Mungkin Bapak lagi takbiran, itu ustaz di rumah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan khutbahnya, latihan jadi imamnya, pas prakteknya, luar biasa Bapak. Ya, jadi silakan diingetin, dan memang begitu mestinya. Kontrol dari makmum itu yang lebih benar, yang lebih utama. Ya, bagaimana kalau imamnya nggak bisa diingetin? Nah, gimana nih Pak? Ayo, ya gimana? Ya udah ngikut gitu. Lalu gimana lagi pulang? Enggak, ikut. Ya. Terus apakah sholatnya batal? Tidak. Ya, tidak batal. Karena itu bukan rukun. Nah, gitu patokan esensinya gitu Pak kalau berdebat. Ya, kalau berdebat lihat esensinya. Itu. Makanya kesalahan kita umat Islam ketika berdebat dalam fikih bukan esensi yang dicari, tapi memang ada kemauan, kepentingan, entah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan seterusnya. Biasanya banyak orang menggunakan kata apa? Manhaj. Tuh. Ya, ini manhaj kita. Ini sekarang nih yang lagi Ustaz ya kan ngomong musik tuh, asy'ara, syair. Ya, itu banyak sekali nih, ya Allah. Tapi ada ustaz yang benar itu. Ya, ustaz ngatung tapi benar maksud gitu ya. Sudahlah, manhaj itu ya kalau kamu pegang dalil, pegang meskipun lemah itu tetap dalil. Jangan merasa paling benar sehingga apa? Membid'ahkan kelompok yang lain. Nah, saya dengar itu Pak, apa keluarnya dari ustaz ngatung, mohon maaf. Tadi Pak, saya simpan itu videonya. Ya, short video itu. Wah, ini yang benar nih. Ya, fikih itu seperti begini nih. Ya, ini khilafiyah, bukan usuliyah, bukan rukun, bukan pokok gitu. Ya, kalau nggak sholat idnya, nah itu oke dah, kita permasalahkan. Ya kalau misalnya dia ketiduran, ya lain halnya itu orang ketiduran ya. Mungkin takbiran saking semangatnya semalam, ya pas sholat idnya kebablasan tidurnya, bangun-bangun udah selesai, ya sudah. Ya, tapi kalau betantang-betenteng untuk apa sholat id? Nah, boleh kita permasalahkan. Artinya apa alasannya? Gitu. Jadi ketika terjadi begini, kita jangan ribut. Ya, karena ya tadi para imam apa masih nggak percaya dengan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali? Ini imam fikih yang paling banyak pengikutnya. Saban waktu, saban hari bertambah. Baik bertambah dengan apa? Perpindahan dari misalnya pengikut Imam Syafi'i ke Imam Hanafi dan sebaliknya, atau pertambahan dari bayi yang lahir. Saya melahirkan anak saya ngikut Imam Syafi'i, kemudian anak saya ngikutin dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena memang sudah terbaca fiqhnya, kualitasnya, karakter keimanannya, akidahnya, syariahnya, ma'rifatnya, semua sudah terbaca. Gitu Pak ya. Jadi silakan ya, utamanya diingetin, subhanallah. Ya, nanti kebijakan imam, karena ini hal yang berbeda ya, takbir itu. Ya, kalau udah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, itu kan bingung tuh. Ya, aturan kan takbiratul ihram, iftitah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, gitu kan? Ya, tapi itu baca Al-Fatihah. Nah, ini makanya pentingnya kematangan seorang imam juga sama. Ya, imam masih ilmu fikihnya, tenang aja, nggak apa-apa. Mestinya nggak usah dibatalin, ya nggak usah gugup, udah. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, ya Subhanallah, ya ingat, oh iya saya salah, ya udah, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, udah nyantai aja gitu. Kenapa imam kadang-kadang gugup, nggak bisa mengendalikan? Karena memang jamaah juga celometan, nggak ntar habis sholat itu diomongin ini tuh, jadi ya rame kayaknya. Salah imam sedikit ya, tapi bisa keingetan setiap Idul Fitri, diingat terus itu imam ya. Gitu. Kadang-kadang kita kondisinya senang benar dengan kesalahan orang ya, 1000 kebaikan orang ya, setitik kejahatan orang, setitik itu yang diingat terus. Gitu Pak ya. Maklum Pak, kadang-kadang imam juga, apalagi waktu Idul Fitri, imamnya ustadz perantau, bukan ustadz pribumi, pulang kampung kagak, ya beli baju baru buat anak nggak bisa, ya tuh
Ya bisa jadi berpikir ngandelin amplop Idul Fitri, berapa amplopnya ya? Bisa jadi gitu Pak. Semua kita pikirin kalau untuk umat itu nggak usah malu. Ya, jangan-jangan cuma gopek, gua butuhnya 2 juta misalnya. Gimana nih ya? Tuh, konsentrasi tuh Pak. Ya, kalau di Masjidil Haram itu pernah Pak, ya, kejadian salah. Ya, arti kesalahan fatal. Padahal imam Masjidil Haram itu gajinya udah ditanggung Pak. Ya, artinya tenang bener, berangkat ke masjid dikawal dengan mobil tentara, ya, kemudian melalui istana raja, kemudian dikawal masuk ke dalam area Masjidil Haram. Gajinya itu dikasih cek kosong. Bulan ini butuh berapa? Suruh nulis. Butuh 500 juta, tulis. Ya, terpenuhi. Ya, mobil di rumahnya dikasih, anak 5, mobil 5 dari kerajaan. Rumah dibangunin. Ya, dibangunin bukan sekedar rumah kelas-kelas ya RSSSS, bukan Pak. Ya, sekelas istana. Bapak kalau lihat istana Syekh Sudes, Pak, mungkin segede blok, ini blok apa? G. Ya, segede blok G, lebih luas. Di Thaif ada, di Madinah ada. Ya, itu Pak, ya Allah, luar biasa, benar-benar dibuat tenang itu ya imam-imam di sana. Ini arti banyak pengaruh Pak. Kesalahan karena memang titik itu pertama sholat setahun sekali, 2 kali sama Idul Adha gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak lupanya gitu ya. Baik, demikian Pak. Ya, ada lagi pertanyaan monggo. Ya mungkin silakan Pak. Apa pengertian ilmu menurut ajaran Islam? Apa? Pengertian ilmu menurut ajaran Islam. Oh, ini filsafat ini Roh. Ya mantap ya. Ilmu dari kata-kata alima ya'lamu ilman, orangnya alimun ya. Wa ma'lamun ya, artinya adalah wawasan, pengetahuan gitu. Nah, kemudian dibagi ya ilmu itu ya kalau bahasa kita ilmu umum, ilmu agama. Terus mana yang diwajibkan? Dua-duanya diwajibkan, tapi dibagi. Ilmu agama wajib ain, sedangkan ilmu umum wajib kifayah. Maksudnya kalau ilmu agama setiap kita harus mempelajarinya, nggak boleh nggak ada alasan. Saya paham fikih, Bapak juga harus paham fikih. Ya. Saya paham ilmu akidah, Bapak juga harus paham ilmu akidah. Adapun tahapannya, prosentasenya ya tentunya berbeda-beda. Ya, si A 100% karena ngajinya dari kecil semangat, bahkan melanglang buana. Si B sekian persen dan seterusnya. Tapi apa? Usaha menuju menunaikan wajib ain itu dilaksanakan. Sedangkan ilmu umum, wawasan umum, pengetahuan umum itu fardu kifayah di antara kita. Ya, ilmu matematika. Kalau ada 1 orang yang bisa udah cukup. Ya, yang lain sekedar bisa maksudnya itu. Ya, kedokteran dan seterusnya. Gitu Pak ya. Nah, makanya tugas kita ngaji begini nih, ini fardu ain Pak, nuntut ilmu agama. Dan dari mana ketahuannya fardu ain itu berat atau ringan Pak? Berat atau ringan? Konsekuensinya berat. Apa wujudnya? Ya, apa buktinya? Ya kalau ngaji Pak, taklim, banyak nggak yang datang? Ayo jawab. Di mana-mana, di sini, di Solo, di mana-mana. Banyak apa sedikit? Dikit. Kenapa? Karena setan Pak, baik yang nampak minal jinnati wan nas, itu paham ini titik berbahaya kata setan. Kalau orang rajin ngaji, anak-anak, kalau anak-anak rajin mondok pesantren atau belajar ilmu agama, ke depan bisa repot saya. Makanya apa? Godaannya luar biasa. Coba ada yang kursus bahasa Inggris, ayo, banyak nggak? Wow, ya di mana-mana kursus-kursus itu, ya, dan langgeng terus. Ya, kenapa? Nanti ada pancingan ke depannya, ngikut UN, apa namanya? UMPTN ya. Yang masuk kuliah bisa apa namanya itu? Ujian masuk perguruan tinggi. Yang UMPTN betul. Ya, syaratnya apa? Matematika. Ada nggak syaratnya yang ngaji apal Quran? UMPTN. Ada nggak? Boleh bilang nggak ada. Ya. Jadi udah pirantinya itu Pak, skenario itu luar biasa. Ya kalau resminya sekarang silabus pelajaran agama di kurikulum kita, negara kita dikikis sedikit demi sedikit. Itu semua Pak terstruktur baik oleh yang nampak ataupun tidak nampak.
Itu alasan nanti dipobiakan orang paham ilmu agama malah apa? Jadi saklek begitu. Padahal kagak, Pak. Ya, jadi ya ilmu ini ya wawasan, ilmu ini ya pengetahuan ya, di mana kita ya diwajibkan untuk menuntutnya ya tadi wajibnya terbagi dua, lihat sisinya umum atau agama gitu Pak ya. Ya baik. Ya yang lain Bapak. Bapak masih kuliah Pak? Enggak. Ya, ini ya oh ya. Ya, saya nanya salah. Ya, kuliah. Ya baik, bagus Pak. Saya belum pernah mendapatkan pertanyaan. Ya, ini pertanyaan kuliahan benar ini Pak. Ya, bagus. Baik, ada yang pertanyaan? Monggo tentang puasa atau tentang kurban mungkin? Ya. Pengertian ikhlas dah. Ya, ikhlas. Ikhlas itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pengertian ikhlas. Ayat pertama, qul huwallahu ahad, Allah. Ayat kedua, Allahus samad. Allah tempat bergantung kita, bersandar kita, Allah lagi. Lam yalid walam yulad, tidak lahir dan melahirkan, Allah lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah lagi. Ya, jadi ikhlas itu kita arahkan, kita tawajjuh ibtigoan wajhilah. Ya, pola pikir, pola ucap, pola kehendak tertuju hanya kepada Allah. Itulah ikhlas. Orang yang ikhlas begitu tuh ya enggak akan tersakiti. Kerja udah maksimal, enggak dinilai manusia, enggak apa-apa karena saya enggak menuju ke manusia, tapi yang setuju Allah. Tuh. Makanya ilmu tulus, ilmu ikhlas, ilmu enggak ada duanya. Bahkan saya pernah Pak mau belajar ilmu kanuragan sama salah seorang kiai, apa pesannya? Sudah cukup. Kau ambil ilmu tulus, ya ilmu ikhlas, sediem aja Pak. Itu ya maksudnya kiai kamu renungkan surah Al-Ikhlas gitu. Ya jadi saya suruh membuka, maksudnya membuka tabir tersebut gitu. Ya kamu kalau tulus dipukul, yang mukul kamu bakal apa? Melemah hatinya. Belum. Terima kasih Bang. Tuh. Ya meskipun terkesan on ya dipukul, tapi apa? Dia mikir gitu. Ya pokoknya ilmu tulus itu nggak akan, dengan ilmu tulus, ilmu ikhlas nggak akan tersakiti. Ya kenapa? Yang kita cari bukan manusia penilaiannya. Ya kalaupun murka manusia kepada kita, bukan itu yang kita cari. Ya yang kita takuti bukan itu, tapi apa? Kemurkaan. Yang kita takuti murkanya Allah. Gitu Pak. Jadi memang berat, ilmu tulus itu paling berat. Kenapa? Ilmu utama tentunya resikonya paling berat. Gitu. Bener kan Pak? Betul kan? Banyakan ngedumel kita kan ya? Ya. Gitu ya. Nih, mohon maaf sekarang. Ya, kayak Pak Hanifan udah berjibaku mau berbakti kepada masyarakat. Ya. Berniat untuk menjadi anggota dewan, berjuang maksimal. Ya, terus ya ini fakta, banyak bukan Pak Hanifan aja dipilih, enggak belum terpilih. Nah di sini diuji ilmu tulus. Ya kira-kira mau bergerak lagi nggak di masyarakat? Ya kalau enggak ketahuan nggak ikhlas. Itu. Udah to the point. Ini obat, ini obat. Ini bukan Pak Hanifan aja. Ya dewan-dewan yang lain yang nggak jadi, maksudnya belum dipercaya oleh rakyat, maksudnya belum sampaikan apa adanya. Sekarang terlihat Anda, siapa diri Anda. Kalau Anda kemarin betul-betul ikhlas, yakin ya Anda jadi. Ya sekarang diuji lagi, apakah Anda ikhlas setelahnya? Nah kalau seandainya ikhlas, tetap nggak jadi pun akan terus berbakti ke masyarakat. Nah sekarang bersyukurlah kalau seandainya Anda dijadikan kondisi belum ikhlas, apa yang terjadi? Ya itu yang terjadi. Ya minta dekat sama masyarakat sebelum dicoblos, setelah dicoblos boro-boro nengok Pak, gitu ya. Itu masyarakat. Ke toko-toko aja udah nggak peduli lagi, nungguin ntar 5 tahun yang akan datang. Itu paham ya? Semua bukan Pak Hanifan aja, diri saya dan seterusnya, semua dari kita kalau punya ilmu ikhlas enak banget hidup ya, nggak akan merasa dikucilkan, nggak akan gitu ya. Bisa dipahami? Ya, kayak Pak Asmat nih ya, mungkin diomongin orang ya emang dasar Asmat bisa gitu ya, tetap udah terus mengabdi di rumah ini. Karena apa? Yang dicari bukan penilaian orang, nggak pengen disebut soleh, nggak pengen disebut itu dan seterusnya
ya dan seterusnya gitu. Insya Allah kalau udah begitu ya kita manteng, dan orang yang mau menyakiti kita malah linglung, malah bingung sendiri. Udah gua omongin, udah gua fitnah, masih aja eksis. Ini manusia apa sebenarnya si Asmat ini? Misalnya gitu ya. Ya itu ya benar Pak, itu kiai itu berpesan pada saya ya udah ya kamu pegang ilmu tulus, ilmu ikhlas gitu. Berat Pak memang latihannya ya. Kalau orang udah ikhlas Pak nggak butuh keramaian. Ini kan kadang-kadang kita pedenya kalau sama teman banyak, wah betantang betenteng ya, pakai rompi, pakai spanduk ya. Pas sendiri aja ya Allah gua nggak ada nemenin tuh, kalau belum ikhlas tuh. Ya, kalau orang udah ikhlas, bagaimana Nabi Muhammad uzlah ke Jabal Sur, kemudian berangkat dengan Abu Bakar, meskipun berdua yang ngejar-ngejar banyak, tulus ikhlas, ini tahapan berdakwahku. Ya, kata Rasulullah. Ya, apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad di rumahnya sendiri nggak ketakutan, padahal 11 algojo sudah disiapkan di belakang rumah beliau. Proses ketika Nabi Muhammad akan dibunuh. Dan ikhlas Ali bin Abi Thalib menyiapkan dirinya ya, dengan ilmu ikhlas Pak, kedua-duanya selamat. Rasulullah selamat, Ali bin Abi Thalib selamat. Itu ya kayak kami nih Pak, para ustadz, para kiai, para habaib. Ya kalau memang udah punya ilmu tulus Pak, nggak usah takut kemana-mana, nggak usah pakai pengawalan. Ya kecuali kondisi memang kondisi jelas perang. Ya kalau perlu jangan bawa pengawal, bawa warga dari Musia Jaya. Ayo warga Musia Jaya pergi ke Cimuning. Ya, ya kalau perang gitu Pak. Ini kadang-kadang pada belagu sih, ya turun, wah bukain pintu, wah langsung, wah ya ini sekarang yang jadi penyakit nih. Ya satu mengantam Habib, satunya lagi mengantam ini, itulah sebagainya. Itu efek dari tidak ikhlas sebenarnya Pak. Orang dihormati bagus, tapi orang minta hormat, ini yang parah. Zaman sekarang itu Pak, saya masih ingat betul Pak, orangnya masih hidup, bukan orangnya, guru saya masih hidup. Ya Kiai Hasan Abdullah Syahal. Kiai Hasan Abdullah Syahal itu Pak, Gontor itu Pak, Singosari, iya betul, Kerajaan Singasari, Anom Besari, ya, kan kenal Bapak Anom Besari ya, yang joglonya dipakai Pak Anies Baswedan, ya, itu joglo luar biasa Pak, makanya dirame-rame itu joglonya Pak Anies Baswedan, itu joglonya keluarga Gontor Pak, ya itu keturunan habaib, tapi dari Gontor nggak ada Pak Kiai Gontor yang minta disebut keturunan Julia Rasul, disembunyikan. Makanya Gontor maju kenapa? Salah satu memang keturunan waliullah. Ya, saya suatu hari Pak, waktu baru penerimaan siswa, ya biasa Pak cari muka di hadapan guru. Ya, habis sholat zuhur salaman Pak, langsung Pak saya diteriakin, ibumu. Orang kan cempreng Pak itu, ibumu. Orang kan cempreng Pak. Ya kurus itu ya, yang Kiai Gontor yang kurus itu yang kalau kritis banget gitu. Kiai Hasan, boleh nanti lihat Hasan Abdullah Sahal. Ya Kiai Hasan Gontor, nanti keluar tuh Pak. Memang kalau di Gontor itu Kiai nggak dikenal Pak, yang dikenal pondoknya. Itulah ya mantap hebatnya Gontor. Biasanya pondok itu yang dikenal kiainya, pondoknya nggak dikenal. Kalau Gontor dibalik, mereka tidak ingin dikenal Pak. Ya, jadi Bapak saya ditonton semuanya. Kemudian baru kasih tahu, anak-anakku, ya kalian boleh menghormati guru kalian. Ya dicontohin Pak salaman gitu tuh. Ya Allah kok malu bener itu Pak saya. Saya bisa begitu kenapa? Saya Pak dari kecil diajak oleh mamang saya nih, Ustadz Sadan nih, ya ke Kuitang. Kuitang kan habaib banyak di sono. Wah itu kalau salaman Pak, itu sebawa tangannya juga dikasih Pak, gitu. Ya makanya akhirnya di tubuh saya, di hati saya begitu. Nggak taunya pasti Gontor Pak, habis saya dicuci maksudnya. Pernahkah kamu cium tangan ibumu seperti itu? Belum Kiai, itu ya ibumu. Ya yang lain Pak ngeliatin. Ya kan orang yang lain mah dianterin Pak orang tuanya. Ya saya nggak dianterin sama orang tua Pak, gitu. Masa kalau kemana-mana mabok Pak, mabok kendaraan. Jangan ke Gontor. Ya ke PTI aja, dari rumah ke PTI mabok, masa naik mobil. Almarhumah gitu ya. Nah jadi Bapak yang lain kan orang tuanya masih ada tuh. Wah pada ditonton Pak, saya benar. Setelah itu baru saya memahami. Ya Allah terima kasih ya Allah, kau tempa pola pikir mental saya ya Allah. Orang pinter kalau mental nggak benar berantakan. Ya
Ya, jadi Bapak, apa yang muncul akhirnya sekarang? Karena tidak tulus Pak, baik ya Kiai Imad, ini mohon maaf ya Kiai Imaduddin, ya tidak ikhlas. Terus habaib juga yang sekarang ini nggak ada Pak, habaib tua itu yang dikritik. Habaib tua keramat luar batang, nggak ada yang kritik keramat luar batang. Mungkin saya nggak dipercaya Habib, enggak. Ya ini era-era sekarang ini nih, ketika Habib-habib muda muncul, kemudian muncul jadi ke bawah-bawah Juriya Rasul, habaib yang tua-tua yang sudah ada dalam lubang kuburan. Akibat apa? Ketidakikhlasan. Ketidakikhlasan itu muncullah Bapak, ya pengen dihormati oke, tapi pengen dihormati ini yang berbahaya. Kiai saya tadi nggak ingin dihormati cukup. Nah kalau udah begini, ya kalau beliau tidak tarik, berarti apa? Beliau menempa santrinya apa? Ya bukannya nggak boleh hormat sama guru, boleh, tapi ada batasannya. Apalagi ya ada orang tua biologis yang lebih kental ikatan darahnya dengan kita itu orang tua. Sudahkah kita melakukan itu seperti itu? Belum ternyata. Berarti ada kesalahan. Guru yang benar maka memberikan jalan yang lurus. Kesono kamu mestinya ke orang tua. Nah jadi Pak, efek dari tidak tulus itu, petaka banyak yang muncul, ya musibah banyak yang muncul, ya huru hara banyak yang muncul. Kalau kita tulus Pak, insya Allah ya, insya Allah bahkan tempaan di Gontor, kalian anak-anakku selalu bilang gitu, jadilah kerikil di bawah pondasi. Kerikil Pak kecil, terus di bawah pondasi itu udah di bawah Pak, masih disuruh di bawah lagi. Coba lihat. Tapi keberadaan kalian penting. Kalau seandainya kerikil itu bergeser, retak pondasi dan retak bangunan. Jangan kalian berebutan jadi genteng. Kan biasa seorang berebutan jadi genteng Pak ya. Itu bisa dipahami Pak. Ya, makanya Bapak, mohon penampilan saya begini nih, ya itu perhitungan apa pikiran saya, ya Allah. Kalau sama kayak igel udah kayak apa tahu gitu, ya terus waduh ya, apakah sudah cocok diri saya? Jadi gitu Pak, apalagi semakin tua nih sekarang saya. Ya sudahlah, mendingan tingkatkan kualitas keilmuan, keimanan dan seterusnya. Ya bahkan keramaian Pak, usia saya mungkin semakin tua ya, saya udah kurang suka rame-rame Pak itu. Ya kurang suka rame-rame. Kalaupun ada keramaian Pak, kayak misalnya Dondang kemarin tuh, acara Dondang. Jujur Pak, sejak ada Dondang belum pernah saya melihat sekalipun sampai detik ini. Gitu, jujur. Bukannya saya anti, enggak. Ya bukan, paling kalau ada misi misalnya, ya ngintelin apa gitu, meneliti apa, baru saya datang. Saya pikir nggak ada, ya kondisi aman-aman aja, ya sudah gitu. Istri saya ngajakin karena anak nangis, Umi berangkat aja sama ya yang lain. Abi lebih baik ngasih duit untuk jajan es buah mungkin, atau mungkin ya, apalah gitu. Ya mohon maaf ya. Jadi ya kebanyakan kita khususnya para ulama pengennya muncul ke permukaan kalau lagi kondisi normal Pak. Ya lagi ceramah ada acara pengen ya di depan semua. Tapi kalau kondisi lagi aksi nahi munkar, nah, tuh lagunya, ya, paham ya? Tuh direkam ya nih. Ya ini saya lagi nyap. Ya itu Pak, ya ketulusan diuji ketika kondisi normal pada berebutan di depan. Sajian makanan buah-buahan udah kayak raja itu, makanya ustadz pada banyak yang mati muda. Ya ulama banyak yang mati muda, ya, diracuni oleh jamaah karena mau sendiri. Malam makan siap hidangan, wah nggak tahu makan malam itu berbahaya. Nabi Muhammad sendiri melarang makan malam, kecuali siangnya belum makan. Lah ini yang namanya ulama, apalagi ada acara maulidan, siang pagi makan, siang makan, malam makan, itu 3 kali makan, makanya dari jamaah semua itu. Ya besek di sono, ya cuma itu tadi nggak mikir tubuhnya, dagingnya, darahnya tumbuh dari umat. Ketika umat membutuhkan, misalnya ada nahi munkar, ya umat dibiarkan, udah ustadz ono aja, ya dia aja. Itu pengecutnya Pak. Ya jadi ketulusan itu nampak Pak. Kenapa harus amar ma'ruf saja ketika nahi munkar pergi, terus kemudian bilang, ya ini ketidaktulusan dalam berdakwah nih Pak. Saya kan orang pendatang ustadz meskipun ulama. Ya Allah, ya pendatang pas aman bawa besek habis-habisan kanan kiri dipanggul, ya pas nahi munkar aja ustadz pribumi disuruh. Ya bagaimana nggak suwe kalau bahasa saya Pak. Bener Pak. Nah saya marah begini nih Pak, bukan marah ya, tegas begini, ini bagian dari tulus.
Kalau saya nggak tulus Pak, pasti pertimbangan saya apa? Waduh, nanti pada benci orang pada saya nih. Nanti ada ustadz kiai habaib yang benci. Tapi yang karena kita udah tulus, saya menyampaikan ini karena Allah, biarkan Allah yang menilai. Saya tidak takut dengan itu semua. Nggak undang saya, nggak ada masalah. Gitu. Karena apa? Saya tidak mengharapkan dapur saya ngebul dari ceramah begini. Tuh, paham Pak ya? Nah itu kiai saya Pak. Ya karena beliau tulus, nggak ada rasa takut sedikit pun. Gitu. Betul Pak. Ya, Tajudin, ini pesan langsung Pak sebelum pulang. Kalau kamu nanti berdakwah masih takut dengan orang, dengan manusia, apalagi manusia salah, turun dari mimbar, keluar dari medan dakwah. Kenapa? Kamu akan jadi duri dalam tulang. Mestinya kamu yang di muka, pembawa bendera. Tuh, itu Pak, tempaan digontor seperti itu Pak, luar biasa. Mental, jangan mau enaknya doang, gitu ya. Bisa dipahami Pak ya? Ya kalau orang udah tulus Pak, nggak niat enak atau nggak enak, semuanya enak selagi Allah ridho. Ya ini ngaji nyap namanya Pak. Ya. Gitu ya Pak Dewan ya Pak Hani banyak. Pokoknya semangat. Setelah setelah action kemarin semangat lagi. Ya berarti apa? Allah amanahkan sekarang saya harus tulus mengelola khairul ummah. Wah, inilah kantor dewannya Pak Hanipan. Begitu aja udah. Ya, jadi jangan mikirin yang udah biarin. Ya, jangan sakit hati dan seterusnya gitu. Baik, ada pertanyaan? Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kurban tadi. Kadang kan kalau kita lagi mau ini apa, mau dipotong nih, baru satu urat aja, itu sapi itu kan ngamuk. Ya, leher gitu ya. Iya. Nah. Kita nginakin lagi itu gimana gitu kan? Baik. Berarti kan baru satu belum putus semua. Iya. Nah. Jadi Bapak, ini lagi-lagi jangan nyusahin penyembelih panitia. Kita ini ngikutin Imam Syafi'i dari kecil. Terus kita ini masih anti ya belajar fikih perbandingan madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali gitu. Kenapa? Ya ini ya kesalahan memang pada apa? Tokoh agamanya juga. Mestinya sekarang ini tokoh agama harus memahami fikih perbandingan madhab. Karena apa? Sekarang ini Bapak datang dari Jawa, Sumatera, dari mana-mana. Ya saya pribumi sini, pasti berbeda pemahaman kita. Ya, maksudnya apa? Contoh pelaksanaan penyembelihan kurban. Kalau kita ngikutin Imam Hanafi pada yang lain, itu intinya memang sama esensinya nih. Terputus 3 kerongkongan. Kerongkongan udara, kerongkongan makanan, kerongkongan darah. Saluran maksudnya. Itu esensinya. Karena tanpa terputus itu Pak, nggak akan mati hewan itu. Ya, mau disembelih dengan apapun itu nggak putus, nggak akan mati. Gitu. Jangan kemudian kita dikit-dikit apa tuh namanya mistis. Ya, sapi dipotong diri lagi. Lah orang belum putus ya gini. Wah, jangan-jangan sapinya wah gitu. Kan ada itu tuh ya. Jangan lihat itu udah putus belum. Nah, sekarang proses mutusin itu kan di dalam. Awalnya ini kulit itu berlapis-lapis Pak. Kulit manusia ini berlapis-lapis ini. Yang lembut ini, apalagi kulit sapi, kulit kerbau gitu ya. Ini tebel terus ya. Untuk menembus kerongkongan ini agak ke dalam. Nah, prosesnya Pak, ya kalau Imam Syafi'i itu nggak boleh betul-betul ya, jangan sampai golok terangkat. Ya, jangan sampai golok terangkat. Ya, kalaupun terangkat atau mungkin pisaunya tumpul, ya nggak ada pilihan lain harus diganti. Nah, gimana? Perubahannya harus cepat. Makanya ya ini khususnya tim jagal yang motong paling tidak membawa 2 pisau. Kalau bisa yang satunya ya entah itu mungkin panitia ataupun tim jagal itu punya asisten, siap-siap itu golok yang kedua. Khawatirnya apa? Golok pertama itu nah, tuh Pak, ya Allah Pak, jujur saya kalau karena ya jagal penyembelih itu kalau niat golok di video begini-begini Pak, itu berasa di leher Pak. Bener berasa, ya Allah, ya perih itu. Tapi kalau niat jos itu Pak, senangnya kayak dapat duit 5 miliar begitu Pak, senangnya itu. Ya bener. Nah jadi ketika golok tumpul berganti boleh menurut Imam Syafi'i, tapi apa? Jedanya jangan kelamaan, cepet gitu. Kalau perlu itu golok buang aja dulu. Nah ambil goloknya grok gitu langsung. Yang paling mantap ya langsung dengan 1 golok grok. Ya baik sistem tarik atau dorong gitu ya.
Nah, dorong bisa ditekan dari atas atau tanpa ditekan dari atas sesuai kondisi senjata. Nah, kemudian kalau Imam Syafi'i ya harus nempel terus tuh golok. Tapi kalau imam yang lain, makanya Bapak buka dah penyembelihan hewan kurban di Mesir atau di mana. Itu Pak pakai pisau kecil, cara nyembelinya brok 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 brok. Ya, sadis bener Pak. Ya, apakah sah? Sah. Ya, sah karena apa? Yang kita ikuti selama ini Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan Imam, apalagi kalau kita Ibnu Soleh, ya lebih sangar lagi. Maksudnya apa? Lebih ekstrim lagi. Karena targetnya bukannya ini, tapi apa? Targetnya 3 kerongkongan. Untuk menuju ke 3 kerongkongan, yang penting dikupas dulu bahasanya. Grok 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 grok. Jadi pisau kecil itu Pak, grok 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 grok. Waduh saya. Gitu Pak ya. Jadi mesti ada biasa kejadian. Ya entah itu sapinya ngamuk sehingga posisinya bagaimana ya, atau mungkin memang karena faktor senjatanya. Makanya panitia kalau misalnya manggil jagal dari luar berhak, Pak Ustadz atau mungkin Pak bagaimana kena pisaunya, ya udah oke, ya diperiksa dulu maksudnya. Jadi jangan sampai gagal ya, apalagi kita orang Indonesia nanti bisa apa, orang kalau lihat nggak mau makan itu, itu nyembelinya gitu ya. Padahal kalau kondisi seperti itu ya, ketika kita itu Imam Syafi'i ternyata gagal versi Imam Syafi'i, nggak langsung tapi tertunda ya, bahkan agak ada jeda ya. Kemudian apa, kita beralih ke imam yang lain boleh, karena apa, masih dalam satu koridor, satu bingkai Al-Quran, hadis Nabi Muhammad yang diikutin, apalagi kondisi itu tidak normal ya. Kecuali kemudian ada penyembelih caranya kayak tadi tuh, grek nyembelihnya di kita di Indonesia, yaitu orang kurang kerjaan. Di sini mayoritas ngikutin Imam Syafi'i, dia caranya begitu ngikutin Imam Hanafi dan yang lainnya. Ya salah juga dia. Artinya apa? Ya berdakwah itu, nyembelih kurban itu Pak bagian dari berdakwah gitu. Jangan dianggap remeh, main-main. Ya kenapa? Karena jamaah itu Pak yang kurban itu kadang-kadang Pak kritis banget. Jangan sampai menyembelih kurban kita manggil dari luar, kemudian apa? Yang namanya penyembelih kurban Pak terserah pakai kaos, pakai baju. Enggak taunya apa, kelihatan misalnya tangannya ada tatonya di sini. Wah, itu terjadi Pak di Masjid Al-Furqan, Zamrud. Wah, marah itu Pak jamaah. Kok yang nyembelih hewan kurban saya orang bertato gitu. Ya namanya jamaah Pak, sah saja marah. Padahal apa Pak? Orang sholat bertato boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Sah atau tidak orang bertato sholat? Sah. Sholat aja yang fardu sah. Tapi memang itulah masyarakat Pak. Makanya benar-benar kita harus luas. Ya harus luas. Ya, khususnya panitia. Ya apalagi udah ngeluarin duit itu kan operasional dari yang kurban. Cari yang penyembelih yang tentunya ya tidak bertato, usahakan Pak yang sholat supaya Pak benar-benar. Nah kalau memang ada di sini ya sudah. Itu makanya disiapin juga nih kayak Pak Asmat nih, maksudnya di sini kalau bisa ya beli pisau. Ya kalau bisa sekarang pisau pabrikan aja, Victorinox itu terutama yang udah terpercaya tuh, yang panjangnya 30 sentian, 39 cm. Itu untuk penyembelih itu nggak akan gagal. Beli kemudian asahannya, seret, wah insya Allah nggak akan gagal. Ya, pisau itu pabrikan. Ada yang untuk ngulitin, ada yang untuk nyokel daging, ya dan seterusnya. Ya, saya punya lengkap, ya saya bisa ngomong lengkap gitu. Jadi enak tenan kalau nyembelih itu. Ya apalagi bapak-bapak yang tuang ngerokok sambil nyembelih ngerokok tuh. Ya apa sambil nyembelih, sambil ngulitin ngerokok, udah nyantai seret. Ya, ini kadang-kadang udah ngerokok, pisaunya tumpul. Ya, mana asan? Membawa sama. Ya, nggak terbalik itu apinya ke bibirnya. Gitu Pak. Nggak apa-apa ya, dari uang DKM mungkin ada kelebihan panitia nih operasional Pak, ini ada kelebihan kita beliin pisau untuk tahun depan tuh, kalau perlu dikasih nama itu pakai di lasket namanya itu Khairul Ummah gitu, biar kalau ada yang ngambil ya, kadang-kadang kalau pisau bagus Pak pengen semua ya saya nyimpen ya tahun depan ya Bapak kan nyimpen dulu, iya tapi perasaan Bapak dipegang Bapak ya ujung hilang gitu. Gitu ya. Baik, ya ada lagi pertanyaan mungkin bisa dipahami? Udah waktu Isya belum? Sudah. Baik Bapak, terima kasih. Nggak kita ngalor ngidul dulu. Ya insyaallah
ya menjadi ilmu buat kita. Ya kita jangan ragu ketika mengamalkan atau beribadah atau beraktivitas sehari-hari, apalagi terkait ilmu agama. Ya kita bertanya, artinya saling ya take and give, saling mengisi. Kalau bisa sejauh, kalau tidak bisa atau mungkin jawaban saya kurang mantap, kurang lengkap, maka boleh ditambah oleh yang lain. Karena ilmu itu milik bagi orang yang mau belajar, yang bersungguh-sungguh. Terima kasih Bapak atas perhatian. Mohon maaf kalau mengucapkan saya yang kurang enak didengar. Demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun. Wabil khusus Bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini dan umumnya yang mendengar di luar sana, saya berusaha menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah serta perkataan ulama yang soleh dalam rangka tawassul bil haqq wa sabr. Semoga kita dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ij'al simana hadza syu'an marhuman wa tafarqana min ba'di tafarqan mubarakan ma'suman. Ya Allah, barik lana balligh maqasidana. Ya Allah, ikhtimna bihusnil khatimah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, unsur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Falastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ya Allah, inna nas'aluka an tuharrir al-masjid al-aqsa warda Falastin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ij'al hadhihi al-qaryah Ciketing Mustika Jaya Bekasi aminatan thayyibatan wa anta ghafur warzuq alaha min ath-thamarat man amana min bika wal yawmil akhir wadfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal zalazil wal zina wal riba wal mi'an wal su'al bidan ma zahara minka wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ij'alna ma'a habibina sayyidina Muhammadin al-Mustafa fi jannatikal ula wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa tahiyyatuhum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.